sawit ini kan. Sana ada PKS kayaknya tuh. Ini lagi replanting ini. Baru menanam ini sawitnya ini. Baru replanting. Mungkin baru usia tanamnya ini baru kira-kira setahun usia tanamnya ini. Tapi dari sini pun mau masuk ke kota mungkin butuh 15 menit, 10 sampai 15 menit pertempuran. Hati-hati, hati-hati bos. Baru lagi aku bilang hati-hati. Itu tekongan. Nah ini memang kalau tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi truk di depan, mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi kita udah masuk ke Kota Rantau Parapat. Ya, selamat datang di Kota Rantau Parapat. Kita sudah sampai di kotanya ya. Tapi kayaknya kita nggak berkejar ini ke pengadilan, karena orang pengadilan juga walaupun dibilang jam 12 mereka istirahat, jam 12 kurang 10 mereka udah siap untuk keluar. Bahkan udah nggak mau meladeni lagi kadang-kadang. Ini dia masuk ke kota. Kalau ke kanan itu tadi itu nanti keluar sana jauh, karena itu nanti udah ke Sigambal, keluarnya ke Sigambal itu lewat pengadilan udah jauh lagi. Itu untuk truk-truk yang mau melintas ya. Ya, inilah dia Kota Rantau Parapat. Nanti sebelah kiri ada stasiun kereta. Sama seperti Medan, kotanya panas. Di sebelah kiri ini stasiun kereta api. Nih stasiun kereta api Rantau Parapat. Selamat sore penonton yang setia. Kami sore ini mau mengajukan memori peninjauan kembali. Saking panasnya di luar, kami di dalam dulu. Ini ruang sidang masih kosong. Ya, udah 2 jam hanya memelegi surat kuasa aja. Nggak ngerti kita nih peradilan ini. Yang ke sana siapa, Bu? Ke ruang panitera ngambil suratnya? Hah? Saya mau nanya lah, kok kenapa? Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Parupat. Ya saya tanya, masa 2 jam itu aja? Cuma ngelegeskan surat kuasa 2 jam. Kita mau pulang lagi ke Medan. Ini aja urusan bisa berjam-jam. Selamat sore buat penonton tayangan video saya ini. Hari ini kami memasukkan memori peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Rantau Parapat. Permohonan kami ini adalah permohonan tentang adanya kekeliruan hakim yang memeriksa perkara pembunuhan yang dialami oleh klien kami. Memang mereka adalah pelaku, tetapi mereka melakukan itu bukan merencanakan kematian seseorang. Jadi mereka tidak merencanakan kematian dari korban itu, tetapi mereka memang menjaga kebun yang ditugaskan oleh pimpinan, karena memang sering terjadi pencurian. Nah, jadi mereka melakukan penjagaan terhadap kebun itu. Artinya siapapun yang datang ke situ, kalau mencuri, kalau misalnya mengganggu, ya tentu akan ditindak oleh security ini, yang mana itu adalah klien kami. Nah, kami mengajukan memori PK ini karena menurut kami penerapan pasal 340 itu tidak tepat. Karena pasal 340 adalah
pembunuhan berencana terhadap seseorang yang telah direncanakan. Jadi memang direncanakan kematian seseorang itu. Nah, kalau yang terjadi dengan klien kami ini bukan begitu, bukan demikian adanya. Mereka memang mempersiapkan alat untuk menjaga kebun, tetapi kalau ada orang yang mencuri dan mengganggu, mereka tentu akan bertindak. Nah, dalam hal ini mereka tidak menghendaki dan tidak menuju kematian seseorang, tetapi siapapun yang datang berpotensi untuk bisa terluka. Karena ternyata yang datang itu pun biasanya pencuri-pencuri sawit itu biasanya kan bawa alat. Itu sebabnya mereka mempersiapkan alat. Nah, dalam hal itulah kami tidak setuju penerapan pasal 340 yang diputuskan oleh PN Ranto Prapat, kemudian diaminkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kami menganggap itu satu kekeliruan dalam penerapan hukum di dalam surat dakwaan. Tapi kalau diterapkan pasal 338, pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, kami tidak masalah. Jadi mungkin itu sedikit bagi kita pembelajaran atau mungkin bisa menjadi diskusi. Karena kami merasa tidak tepat pasal 340 itu diterapkan kepada klien kami. Karena kami pergi juga ke rumah, ke alamat korban. Waktu itu ketika kami bertanya kepada teman-teman dari korban, dikatakan bahwa korban sebetulnya pada saat itu juga bukan berencana masuk ke kebun yang dimana terjadi peristiwa. Jadi kalau tadinya bukan dia yang masuk ke kebun, berarti bukan dia yang menjadi korban juga. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kematian yang dituju secara sengaja oleh klien kami. Jadi kami harap ini bisa menjadi diskusi dan pembelajaran bagi kita. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore rekan semua. Saya teringat nih, ini kantor Kejaksaan Labuhan Batu. Teringat tahun 2003 kami pernah dipanggil oleh kepolisian. Dipanggil oleh kepolisian karena adanya surat pengaduan dari Kajari Labuhan Batu, waktu itu Bapak Yusran Lubis. Kami dipanggil karena dijadikan tersangka, diadukan sebagai tersangka melanggar pasal 335, pasal 310. Sebabnya karena kami mensomasi Kepala Kejaksaan Negeri waktu itu. Jadi somasi kami inilah yang dibawa ke Polres Labuhan Batu menjadikan kami sebagai tersangka. Jadi memang aneh-aneh tingkah laku dan sikap dari pejabat ini kalau sudah tersinggung. Saya dijadikan tersangka dengan waktu itu rekan saya Pak Burhan. Kami dipanggil sudah status tersangka dan kita dengar waktu itu kabarnya kita ini akan ditahan. Ya, ini kantor kejaksaannya ya. Nah, singkat cerita, kami tidak menghadiri panggilan itu karena kami tahu kalau panggilan itu kami hadiri, maka pihak Polres Labuhan Batu waktu itu Kasat Serse-nya Darpin Purba, saya masih ingat itu. Kalau kami hadiri panggilan itu memang sudah disetting oleh mereka dan info-info sudah kami dengar dari rekan-rekan pengacara yang ada di Labuhan Batu tahun 2003 itu bahwa saya, Anangian Sinambela, dan rekan saya waktu itu Bapak Burhan Sidabariba itu akan ditahan karena memang kepolisian sengaja mencantumkan pasal 335 supaya ada alasan bagi mereka untuk melakukan penahanan. Karena kalau hanya pasal 310, 310 itu tidak bisa ditahan. Jadi begitulah mereka memanggil kami, tapi kami tidak datang pada tanggal yang ditentukan oleh kepolisian. Kami tidak mau datang.
kami utus rekan-rekan kami. Tapi anehnya sebelum tanggal jatuh tempo pemanggilan itu, waktu itu saya yang menghadiri persidangan mau ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, dari mana saya tahu bahwa saya mau ditangkap? Saya pun waktu itu tidak percaya bahwa saya akan ditangkap. Tapi oleh rekan saya, Pak Joko waktu itu bilang, ini permainan sudah permainan tingkat tinggi, udah permainan gila-gilaan, Pak Panangian. Jadi, sekalipun belum jatuh tempo Bapak untuk dipanggil, mungkin mereka bisa saja arahkan Bapak, panggil Bapak paksa untuk masuk ke Polres Labuan Batu. Nah, waktu itu saya ingat betul kami membela salah satu pegawai BRI, namanya Mas Suri. Nah, dia bersamaan menjadi tersangka dengan Kepala Dinas Koperasi, petugas PPL, dan ada beberapa lagi yang menjadi tersangka. Nah, karena situasi tidak kondusif seperti itu, maka Pak Joko, rekan saya itu, bilang supaya saya mengungsi saja, supaya saya menghindar saja dari pengadilan. Padahal waktu itu kami mau bersidang, gitu. Nah, oleh karena desakan teman-teman, demi keamanan saya pribadi, ya, saya pun akhirnya diselamatkan lah, gitu. Jadi dilarikanlah saya dari Pengadilan Negeri Ranto Prapat. Kemudian saya naik sepeda motor waktu itu dibonceng untuk mengelabui para polisi yang sudah bersiap-siap di kantin, ada yang di dekat kamar mandi, ada yang dekat ruang sidang. Ya, karena mereka tidak kenal muka dengan saya, jadi hanya tahu nama. Nah, waktu itulah saya dilarikan ke kantor BRI karena klien kami itu adalah BRI. Jadi BRI Ranto Prapat itu memfasilitasi kami dan sekaligus ya tentunya melihatlah apa kepentingan-kepentingan yang terkait dengan perkara itu. Nah, itu sebabnya saya teringat ketika sekarang ini saya lagi di Ranto Prapat, saya teringat bahwa 21 tahun yang lalu, ya, karena ini peristiwanya tahun 2003 atau 2002, ketika kami akan dijadikan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara. Nah, saya waktu itu mau pulang tapi takut juga karena kita merasa para intel dari Polres Labuan Batu mungkin sudah menunggu saya. Transportasi waktu itu kan hanya kereta api. Nah, jadi saya memang waktu itu khawatir jangan-jangan mereka menunggu saya di stasiun kereta api. Tapi saya waktu itu percaya saja karena kami tidak melakukan kejahatan. Kami membela klien kami. Kenapa kami sampai mensomasi Kepala Kejaksaan Negeri? Karena Kajari melakukan tindakan yang aneh-aneh juga, gitu. Mengintimidasi, melalui anggota-anggotanya juga mengintimidasi. Jadi kita sebetulnya semata-mata membela kepentingan klien, tapi mungkin karena pembelaan kita mungkin begitu keras dirasa mereka, dirasa Kajari, sehingga Kajari agak tersinggung. Karena dia merasa dia adalah penguasa di Labuan Batu, di Ranto Prapat ini. Nah, itulah yang membuat dia mengadukan kami ke Polres. Nah, saya mau sorot ini sekarang. Disinilah saya diberondokkan, disembunyikan saya di kantor ini, di kantor cabang BRI ini. Nah, karena saya teringat saja, disinilah saya di lantai 3 waktu itu, disembunyikan sampai jam 5 sore, nunggu kereta api ada untuk pulang ke Medan. Jadi agak mendebarkan juga waktu itu, karena bisa saja aparat kepolisian melakukan berbagai macam tindakan. Ya, kita tahulah mereka punya 1001 macam cara untuk bisa mengkriminalisasi seseorang, kan? Ya, ini kantor Polres. Disinilah dulu berkantor Darpin Purba yang menjadikan kami tersangka. Ya. Namun akhirnya perkara itu
ditutup juga. Kami tidak menghadiri panggilan kepolisian itu karena kami merasa kalaupun ada kesalahan dari kami, harusnya kepolisian minta dulu Dewan Kehormatan dari lembaga kami bernaung, yaitu saya di AAI, Pak Burhan itu bernaung di IKADIN. Itu tidak dilakukan oleh polisi, tetapi mereka langsung melakukan tindakan mentersangkakan kami. Dan setelah kawan-kawan turun ke Labuan Batu untuk melakukan advokasi, akhirnya mereka mengerti bahwa ketika ada dugaan kami melanggar etika, karena kami bukan melakukan kejahatan. Kalau dianggap surat kami itu melanggar etika, tidak sopan, ya boleh diadukan. Apakah kami ada melanggar etika? Apakah kami mungkin ada menghina atau memfitnah dari Bapak Kajari? Harusnya kan itu diadukan di lembaga di mana kami bernaung, ya, gitu, supaya kami diperiksa di Dewan Kehormatan. Nah, kalau kami dinyatakan bersalah melanggar etika oleh Dewan Kehormatan, ya barulah mungkin kami diambil tindakan oleh Dewan Kehormatan, dan kalau ada pidananya boleh diproses oleh kepolisian. Nah, itulah sedikit kami menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kami menangani perkara, ya. Kadang-kadang kita begitu all out menangani klien, sampai-sampai ada aparat penegak hukum yang merasa tersinggung. Tapi kami tidak melakukan penghinaan, kami tidak melakukan tindakan jahat. Hanya memang kami betul-betul membela klien kami, yang mana dalam proses pemeriksaan di persidangan sudah berlangsung, tapi masih ada intimidasi dari pegawai-pegawai kejaksaan yang misalnya mengatakan, kamu mengaku saja bahwa kamu melakukan kesalahan. Kedua, dikatakan kamu tidak usah pakai pengacara yang dari Medan itu, Pak Nangian dan Pak Burhan, tidak usah pakai itu, gitu. Nanti kamu semakin dalam, semakin terpuruk kasus kamu ini, begitu kan? Itu kan justru tindakan-tindakan yang tidak menghormati sesama aparat penegak hukum. Itu yang membuat kami sebetulnya agak marah waktu itu, sehingga sampai kami mensomasi kepala kejaksaan negeri agar mereka bertindak punya aturan, pakai etika, gitu. Itulah sedikit. Jadi sore ini kami sudah selesai memasukkan memori peninjauan kembali. Kami siap-siap pulang. Ini sudah mau keluar dari kota Rantau Prapat. Kiranya kami sampai nanti di Medan dalam keadaan selamat. Terima kasih. Selamat menonton.